Yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena malam hari ini Tuhan memberikan kami kemenangan untuk bersama-sama hadir di Gabah-Mu yang suci ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu cakap memelihara kami, ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang senantiasa Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami jemaat-Mu rindu Tuhan untuk hadir di Gabah-Mu yang suci ini, menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan Yesus pada malam jam ini. Memberkati kami sebagai song leader, singer Tuhan, tim musik, operator LCD, Bapa, sound system, seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan malam jam ini. Kiranya Tuhan mau kuduskan, Tuhan mau sucikan. Biarlah Tuhan sendiri akan pimpin jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin percaya Tuhan Kau ada di tempat ini dan siap untuk memberkati kami. Engkau melirik dan melihat kami masing-masing Tuhan. Kau mengenal kami Tuhan secara pribadi. Kau tahu akan sakit penyakit kami. Kau tahu akan pergumulan kami. Kau tahu akan kerinduan kami. Kami yakin percaya Tuhan Kau akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh terima kasih. Mari Roh Kudus lawat kami malam jam ini, terus berkarya bagi kami malam jam ini. Berkati juga Tuhan Yesus, Ibu Gembala beserta keluarga besar, kasih anugerah-Mu senantiasa menyertai. Biarlah lewat keluarga Ibu Gembala nama Tuhan senantiasa boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, syukur terima kasih. Kami rindu membalas kasih-Mu Tuhan dengan memuji dan membesarkan nama-Mu malam jam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, membawa persembahan yang terbaik, yaitu tubuh kita.
2 tahun Bapak Gembala. Ibu Gembala akan membacakan puisi, dipersilakan. Tahun sudah merasa 2 tahun berlalu. Engkau telah berpulang ke rumah Bapa. Telah kita lalui bahtera kehidupan bersama, dalam suka dan duka, sehat dan sakit, derayan air mata serta tawa, menjadi kepingan-kepingan kenangan yang tersemat dalam sanubari yang terdalam. Bapak Gembalaku, 2 tahun telah berlalu. Engkau tinggalkan kami jemaatmu sebagai umat gembalaan kepangkuan Bapa di surga. Setiap untaian kata yang terucap, setiap petua yang tertoreh di dada, teladan yang baik yang tertinggal, menjadi cerita hidup yang terus berjalan. Tongkat estafet sudah ada di tangan, menggapai asa merajut kaidah, menjadikan hidup kami bermakna, menjadi berkat dan pelaku firman. Kami akan terus berlari mencapai tujuan, sampai garis akhir yang Tuhan tentukan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Musim akan selalu Mari jemaat kita sama-sama pujikan pujian ini. Si Tuhan tetap
Tuhan, kemuliaan bagi Allah kita. Biarlah kita semua jemaat-jemaat Galilea senantiasa pulih meneladani iman perjuangan Bapak Gembala kita yang senantiasa setia sampai akhir hidupnya pada Yesus Kristus satu-satunya Allah Juru Selamat. Biarlah kita semua boleh didapati berkenan di hadapan Tuhan pada saat kita semua nanti menghadap hadirat Tuhan. Malam siang ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman, dan biarlah kita boleh memaknai apa arti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dan biarlah hati kita boleh menjadi istana tempat tubuh dan darahnya bersemayam.
kasih Engkau yang sudah kami muliakan dan kami puji-puji pada saat hari ini. Itu semuanya karena kami sukacita kami mencintai Tuhan Yesus Kristus yang sudah berbuat baik kepada kami, kepada semua hamba-Mu. Makasih Tuhan, kami serahkan untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk memimpin dalam acara pada saat hari ini. Tuhan memberkati singer-singernya, musiknya, semua berkatnya, bahkan kami semua yang memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu ini yang kurang dari segala-galanya. Percaya karena urapan-Mu pada kami siapa hamba-Mu ini. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Bila ada kuasa roh jahat Tuhan, kami memanggil nama-Mu, kami usir dari dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menyertai kami semua untuk mendengar sabda firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada saat hari ini kami bisa duduk bersama-sama menerima perjamuan kudus sebagaimana pada saat hari ini saudara tahu semuanya. Kita langsung saja membuka dalam kita ambil dalam Yesaya 53 ayat ke-5, kita baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama dalam satu ayat ini. Kita berdiri, kita berdoa dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kita oleh karena pemberontakan kita, jadi bukan oleh karena kejahatan kita. Jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya. Oleh tidur-tidurnya kita menjadi sembuh. Amin. Namanya harus betul-betul semangat saudara ya. Kita ini disembuhkan oleh Tuhan. Pada hari ini saya kasih judul tema Pilur Tuhan Yesus yang membuat kita sembuh, sehat, kuat sampai hari ini bisa menjadi Yesus sebagaimana hamba-Nya Yesaya dikasih nubuat, dikasih penglihatan sama Tuhan. Tuhan Yesus itu memberikan firman-Nya, karena firman itu ialah Tuhan Yesus. Itu padahal belum ada dan kelihatan si Tuhan Yesus. Itu selisih waktu Yesaya ke Tuhan Yesus itu 700 tahun. Jadi belum tahu, tapi kenapa seperti ini persis Tuhan Yesus. Nanti berikutnya saudara mulai ayat 1 sampai 10 itu Tuhan Yesus itu dicatat semua. Disusah. Itu Yesaya mengetahui seperti itu. Mengapa? Karena waktu itu pada zaman Yesaya umat Israel penuh banyak kejahatan, tidak memperdulikan Tuhan. Dia apa? Memberontak, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Tuhan ditikam, siksa itu karena pemberontakan kita. Apa pemberontakannya? Dia tidak
tidak lagi dia menjalankan kebenaran. Apa itu? Dia inginnya hak-hak sendiri. Dia keinginannya aku sing penting. Tidak mau menoleh kanan dan kiri siapa yang jauh, yang jatuh, siapa yang susah. Enggak peduli, enggak mau menolong. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Dia memberontak, merasa kuat, merasa bisa. Aku ke hati Tuhan iso ada dia seperti itu. Aku loh kaya iso karena aku. Seperti itu Tuhan tidak suka. Jadi pemberontakan hal seperti itu Tuhan akhirnya memberikan sesuatu kepada Yesaya. Harus bagaimana? Harus kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa itu? Ya seperti Tuhan mau dianiaya karena kebenaran tidak apa-apa, mau dihina karena kita ini tidak salah, tidak apa-apa. Itu yang Tuhan inginkan. Ada suatu contoh gereja dianiaya, dibongkar, tetapi orangnya hanya bagaimana gitu aja. Tuhan tolong, hanya seperti itu. Akhirnya dari kepala daerah atau dari seluruh provinsi itu satu mewakili gubernur melihat seakan-akan dia tuh kok begitu baik umat Tuhan, diberilah dia 100 juta. Terima uang 100 juta untuk orang Kristen yang sudah dianiaya gereja. Tapi uang 100 juta itu tidak dipakai sendiri, dikembalikan ke tetangganya, ke tempat ibadahnya orang yang menganiaya itu. Hatiku rasanya Tuhan, bisakah kita ini seperti itu? Disenggol sikile diinjak ae besok opo maneh dipendheliki motoe ngomongnya kurang ajar itu berarti ajar. Hal seperti itu Tuhan mencontohkan. Harus kita mengampuni, harus kita mengasihi, harus kita mendoakan, harus kita memberkati orang seperti itu. Aduh Pak, ampun. Aduh Pak, yo gak bisa belajar setiap hari enak enteng. Kalau kita betul laksanakan. Memang berat seperti 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Kita ini dituduh. Apakah saudara dan saya ini pelayan Kristus? Pelayan Kristus bukan untuk orang yang di mimbar ini, bukan untuk yang musik ini, bukan semua saudara-saudara. Pelayan Kristus ialah dialah yang melakukan perintah Tuannya. Kita ini pelayannya. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa selanjutnya? Aku berkata seperti orang
wong elek, wong jahat kok diberkati, kok diberi makan, kok diberi uang. Itu yang membuat Paulus berkata-kata seperti orang gila. Ya, saya katakan saudara, kita ini seperti orang gila. Kalau kita ini mengampuni orang yang bersalah, itu kayak orang masuk akal, seperti orang gila. Tetapi kalau kita mengampuni kesalahan orang, kita pasti akan diampuni sama Tuhan. Kalau kita sudah diampuni Tuhan, kerajaan surga terbuka. Saya kalau ingat Bapak Gembala, zamannya saya masih PDP, ya masih ikut aja, tapi saya ikut namanya seminar, namanya diklat, namanya itu rapat. Wah, dijelekkan. Ya masih jadi ketuanya di sini di BI Surabaya. Dijelekkan dia, sampai disalahkan dia. Dalam hati sampai sekarang aku kepingin niru, saya kepingin seperti Bapak Gembala. Karena apa? Dia sukacita, tersenyum, sehat. Kalau orang tersenyum disakiti itu sehat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, seperti itu. Maka dari itu, meskipun kita ini merasa seperti orang yang tidak wajar, sebagaimana umumnya orang-orang yang di luar sana, tidak masalah. Seperti kita pelayan Tuhan, mengikuti perintah. Kalau kita tidak melakukan perintahnya, kita tetap menjadi pemberontak. Seperti di zamannya Nuh, Kejadian 6:5. Semua orang penuh kejahatan, tidak ada yang itu. Di situ hanya Nuh memiliki kasih karunia. Sampai di zamannya akhirnya Daud, Mazmur 14 ayat 3, orang semuanya nyeleweng, bahkan dikatakan ambil kata bejat. Tidak ada yang mencari Tuhan. Dari itu semua telah menyeleweng, semua telah bejat. Saya itu firman. Tidak ada yang berbuat baik sekarang. Tidak ada. Sampai dalam Roma pun dikatakan 3 ayat 23, semua berbuat dosa manusia di dalam ini, sampai hilang kasih karunia, hilang kemuliaan. Tidak ada yang berbuat, tapi bersyukur ayat 24, punya Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita bahagia. Oleh karena karunia telah digunakan dengan cuma karena paling besar dalam Kristus. Sama dengan Nuh tadi. Nuh mendapat kasih karunia. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus mendapat karunia. Saya kalau ini syukur Tuhan, siapa saya? Apakah saya ini orang benar? Tidak. Nggak ada itu tadi sudah diberi contoh. Nggak ada yang benar. Pendeta, pendeti, gembala, tak ada. Hanya kita melakukan aja pelayanan. Diperintah kita lakukan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan beres.
pun dihilangkan oleh karena Tuhan Yesus. Di dalam Petrus 1 Petrus 2 ayat 24 terakhir kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah menghibur kita dalam dunia supaya kita hidup oleh hidup-hidupnya kamu bersembuh. Dulu di zamannya Yesaya 700 tahun itu belum, ini disempurnakan lagi. Kalau pada waktu zamannya Yesaya semua segalanya kejahatan kita disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi ini dosa kita, ia sendiri telah memikul dosa kita. Dosa kita dipikul. Kita ini berat. Orang berkata kalau dosa itu di sini dicatat dosa, di sini nanti yang kiri dicatat salah, yang kiri, yang benar dicatat benar, yang sini dicatat salah. Jadi agar budak kedua ini imbang-imbang. Dosa kita tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa, sebetulnya kita ini sudah mati. Kalau orang mati itu tempatnya di neraka kalau tidak mengikuti Yesus dan binasa, karena upahnya itu dosa. Kalau dosa itu orang yang mati tempatnya neraka. Tetapi kita dihidupkan untuk kebenaran. Kebenaran Tuhan itu mengalir kepada kita supaya kita ini hidup tidak mati. Itu supaya kita ini mengikut Tuhan, supaya kita ini hidup tidak mati selama-lamanya dimanapun Tuhan berada. Kita berada. Hidup Tuhan Yesus mana? Dari surga. Maka itu kita semuanya pasti nanti di surga. Tapi tadi sebelum ayat kita yang pertama, jangan memberontak. Kita ini pelayan. Ingat, kita ini pelayan. Ikuti Tuhan kita, ikuti bos kita. Ojo menyakiti satu sama yang lain. Puji nama Tuhan. Selanjutnya nanti saya silakan hambanya bertugas berjalan kudus.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh sama-sama kami menikmati. Biarlah Tuhan dengan pengorbanan Tuhan Tuhan mengajarkan hal yang baik untuk kami bersama-sama kita, terlebih dalam hal mengampuni Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu, menjadi berkat dan bukan menjadi batasan Tuhan. Bikin kami Tuhan berkekuatan kami yang kudus, mampukan kami di hari untuk mau belajar walaupun sulit Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi milik Kristus Tuhan, pelan-pelan Kristus Tuhan yang menjadi kebanggaan Bapa sendiri. Terima kasih Bapa bagi berkat firman-Mu, kiranya terang-terai dari kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa, kami bersatu satu menyerahkan hamba Bapak Paulus yang telah menjadi salian pada malam zaman ini. Berkasihkan biar lagi Tuhan, mengurangkan atas beliau Tuhan seandainya matanya berkat Allah. Terima kasih istri, putri-putri, mantu, cucunya juga di belakang Allah dan tetap menjadi kesaksian tidak mengenai nama Bapak Paulus Dara dan tetap kisah Bapak Paulus Dara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami kepada sempurna hanya di dalam satu nama yang ajaib dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Darah-Mu suci aku. Pada malam yang indah ini kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan Bapa melalui perjamuan kudus yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Bapa untuk menerima perjamuan kudus pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat dan masalah Tuhan sudah lepaskan dan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa.
Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati rumah tangga pelayanan, sehingga mereka Tuhan Yesus menjadi pelayan dengan sungguh-sungguh. Syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkitkan diri. Kita akan sama-sama memperkatakan perkataan iman. Kita angkat roti dan anggur kita yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita terima, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur. Mari kita bersyukur, saudara. Bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Bersyukur atas
sudah duduk sehidangan bersama dengan Tuhan, sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berbuat baik. Dimohon para bapaknya yang bertugas bersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca firman Tuhan yang begini-begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mempersembahkan persembahan kami Bapa. Kami percaya apa yang kami lakukan selama ini semuanya adalah asalnya dari Engkau juga. Biarlah kami mempersembahkan persembahan kami dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati pula para pembawa budi-budi, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, terlebih lagi berkatilah pelayanan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa baik kasih-Mu tiada sesudah, betapa mulia kasih-Mu Yesus, imanku dipersilakan. Bersara berjiwa, bersara meninggikan Tuhan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, cucu menantunya. Tuhan memberkati kesehatannya, pekerjaannya, apa yang diusahakannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang kita sembah pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara ya, kita sehat ya. Kita ada di tempat ini walaupun tadi hujan deras angin ya, tetapi pada waktunya kita pergi ibadah hujannya reda ya. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan kita berada di tempat ini, memuji besarkan nama Tuhan dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu setelah minggu pukul
seluruh sidang jemaat Tuhan sampai pada malam hari ini tetap setia bagi yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin jernih lelah payah kita tidak akan sia-sia pasti Tuhan Yesus menyertai. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini adalah 2 tahun yang kita ditinggal oleh Bapak Gembala kita. Ya, kita bersyukur, kita tetap setia, kita tetap kuat untuk mengiring Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, dimohon para hamba-hamba Tuhan memujikan pujian kesukaan Bapak Gembala kita. Dipersilakan maju ke depan. Ku berbahagia. Pujian ini adalah kesukaan dari Bapak Gembala. Ku
Bapak sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman Husan ini mengingatkan bagi kami agar supaya kami akan senantiasa menurut akan firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, dan senantiasa seturut akan jalan dari firman Tuhan, sehingga kehidupan kami anak-anak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kami boleh berubah. Kehidupan kami, keadaan kami, tingkah laku kami Tuhan. Biar kami tak bersatu, bersehati, sepikir, seia, sekata, satu dengan yang lain, saling menghormati Bapa. Terima kasih, tidak ada saling membenci, tetapi saling kami selalu memberi petuah, memberi Tuhan akan nasihat-nasihat seperti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba Bapak Paulus yang malam jam ini telah percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati di dalam pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, rumah tangganya, apa yang dirindukan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi para petugas-petugas anak-anakku malam jam ini, baik musik, song leader, singer, LCD sound system yang mengatur ibadat malam jam ini. Tuhan memberkati anak-anakmu yang senantiasa Bapa membantu di dalam Tuhan, mendukung pekerjaan gereja Galilea. Tuhan memberkati sidang jemaat semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan GB Galilea, kiranya Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang selalu memimpin. Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan. Anak-anakmu yang sekolah, anak-anakmu yang kuliah, anak-anakmu yang bekerja, yang belum dapat bekerja, Tuhan memberkati. Bersenantiasa mereka Tuhan, anak-anak musuh Tuhan, senantiasa belajar yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, berkati para hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih, berkati Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, akan para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Keamanan yang ada Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih para dokter, para medis Tuhan, perawat-perawat di mana berada, terlebih di daerah sini Tuhan memberkati anak-anak kami, keluarga kami di luar pulau, yang di luar kota Tuhan memberkati, bahkan yang di luar negeri Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, anggota DPR Tuhan memberkati, kota Surabaya kami Tuhan selamatkan, kota Surabaya kami dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dijauhkan dari banjir, dijauhkan dari longsor Tuhan, dijauhkan Tuhan dari angin ribut. Terima kasih, dijauhkan sakit penyakit apapun juga. Biarlah Tuhan anak-anakmu di tempat ini selalu sehat, semangat, dan senantiasa beribadat kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya. Terima kasih. Tolong Tuhan anak-anakmu yang lama tidak hadir, biarlah Tuhan ketok hati mereka, kasihani mereka, bahwa mereka juga mau bersyukur terhadap Tuhan, sehingga lengket dengan Tuhan dan diberkati berkelimpahan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa, berkati persembahan anak-anakmu. Tuhan mengetahui sampai dasar hati mereka, mengetahui, kami percaya yang sudah mempersembahkan Tuhan pasti memberi, Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Tuhan. Tahu datangan kami masing-masing sampai dasar hati, Tuhan tahu. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan.
Yang ada masalah Tuhan sudah selesaikan. Entah hendak tinggalkan ruangan yang suci ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Kiranya kami nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa